Aku tersingkir karena kehadirannya. Pemerintah tengah berupaya meredam badai pandemi COVID-19. Berbagai cara pun dilakukan, salah satunya dengan mengupayakan kekebalan komunitas lewat program vaksinasi. Namun sayang, pemerintah terlalu mengekang rakyat dengan memaksakan vaksinasi. Meski program ini terkesan baik, hal ini bisa dikatakan melanggar HAM. Mengapa? Berdasarkan UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dalam pasal 5 ayat 2 menyebutkan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Lalu di pasal 5 ayat 3 dikatakan setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Sekarang mari tengok terkait polemik vaksin Sinovac, vaksin yang paling banyak digunakan pemerintah. Direktur Pusat Pengendalian Penyakit Cina, Gao Fu, mengaku vaksin virus corona buatan Cina memiliki keefektifan yang rendah. Rendahnya fungsi vaksin membuat masyarakat tak ingin disuntik vaksin Sinovac. Namun, pemerintah selalu menekankan bahwa penanganan pandemi berkendala karena infodemik. Staf Sus Menkominfo Dedi Permadi mengatakan ada ribuan isu hoax yang beredar terkait pandemi. Menurutnya, ada isu jika vaksin menimbulkan epilepsi. Hal tersebut tidak benar dan MUI telah menegaskan jika vaksin halal dan aman. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan mengedukasi masyarakat. Namun, enggannya masyarakat divaksin Sinovac bukan hanya karena edukasi yang rendah. Survei dari Balitbangkes Kemenkes RI, ada 33% warga Indonesia yang menolak dan tidak yakin dengan vaksin COVID-19. Jubir vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, angka persentase sebesar 18,6% berasal dari kelompok pendidikan D4 dan S1. Bahkan, persentase tersebut lebih besar daripada kelompok dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Rakyat yang menolak vaksin memahami bahwa mereka seharusnya dilindungi oleh UU Kesehatan dalam menerima layanan kesehatan yang bermutu. Tetapi, kebijakan negara yang tidak memberikan ruang bagi warga negara untuk memilih merek dan jenis vaksin serta mewajibkan vaksin justru berpotensi melanggar HAM dan melawan konstitusi. Rakyat Indonesia juga berhak menentukan apakah mau fokus ke prokes atau memilih vaksin. Perlu diingat, persyaratan vaksin untuk berkegiatan berlaku saat PPKM. Namun, PPKM tidak memakai pondasi UU kekarantinaan seperti halnya PSBB. PPKM lebih menggunakan instruksi Mendagri. Karena PPKM tidak menggunakan dasar UU kekarantinaan yang menyebabkan pemerintah tidak menerapkan opsi lockdown, maka UU Kesehatan tidak dibatasi UU kekarantinaan. Seandainya pemerintah menggunakan UU kekarantinaan, pemerintah memiliki pondasi untuk menerapkan kebijakan yang mandatori, seperti wajib vaksin. Namun karena UU kekarantinaan tidak diterapkan, kebijakan kartu vaksin sebagai syarat aktivitas tak memiliki legalitas hukum. Sehingga kesimpulannya, pertama, kewajiban vaksin di awal program vaksinasi yang didominasi merek Sinovac, sehingga menyulitkan atau menihilkan pilihan bagi warga selain menggunakan Sinovac. Hal ini tentu berlawanan dengan hak warga. Kedua, menetapkan sertifikat vaksin sebagai syarat aktivitas berarti menutup ruang hak rakyat memilih jenis layanan kesehatan yang diatur UU Kesehatan. Seandainya ada warga yang memilih prokes ketimbang vaksin, menyebabkan adanya warga negara yang disingkirkan secara sistematis oleh negara dan korporasi. Sungguh, kebijakan rasisme dalam arti yang sesungguhnya.